Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa STIMI Handayani Denpasar. Sekarang kita akan melanjutkan perkuliahan aplikasi analisis kuantitatif kita, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data dengan model korelasi. Uji korelasi itu bertujuan untuk menguji hubungan dua variabel atau lebih. Uji korelasi tidak akan membedakan jenis variabel. Jadi, dalam hal ini tidak akan ada istilah variabel dependen atau variabel terikat maupun variabel independen atau variabel bebas. Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Uji korelasi ini terdiri dari uji korelasi Parsons, Ring-Spearman, atau uji korelasi Tau-Kendall. Untuk korelasi produk momen Parsons ini digunakan untuk menghitung korelasi dengan data interval atau bisa juga data berbentuk rasio. Sedangkan Ring-Spearman atau Tau-Kendall dipergunakan untuk menghitung korelasi pada data ordinal. Nilai koefisien korelasi ini dinyatakan atau dinotasikan dengan huruf R, yang merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau keeratan suatu hubungan antar variabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai di antara -1 hingga +1, di mana tanda plus atau minus akan menunjukkan nilai koefisien korelasi. Sedangkan sifat dari koefisien korelasi akan menunjukkan arah korelasi. Hubungan positif atau berpola searah berarti jika variabel X mengalami kenaikan ataukah penurunan, maka variabel Y juga mengalami kenaikan atau penurunan, atau sebaliknya. Sedangkan hubungan negatif atau berpola kebalikan arah berarti jika variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan mengalami penurunan atau sebaliknya. Sedangkan tidak ada pola arah hubungan berarti perubahan nilai pada suatu variabel tidak disertai dengan terjadinya pola perubahan nilai pada variabel lainnya. Nah, untuk menentukan atau untuk menginterpretasikan nilai R hasil analisis korelasi itu berada di kisaran mulai dari 0,001 sampai 0,2, korelasi sangat lemah. 0,201 sampai 0,4, korelasi lemah. 0,401 sampai 0,6, korelasi yang cukup kuat. 0,601 sampai 0,8, korelasi kuat. 0,801 sampai 1, korelasi yang sangat kuat. Interpretasi ini berlaku untuk nilai R baik positif maupun negatif. Nah, untuk menguji signifikansi korelasi dari korelasi ini dilakukan melalui dua cara. Satu, dengan melihat nilai probabilitas yang dibandingkan dengan tingkat alfa 0,005 atau 5%, dan yang kedua dengan mengkonsultasikan nilai T hitung dengan T tabel. Jika kita melihat uji signifikansi korelasi berdasarkan nilai probabilitas, ini ada ketentuan apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hubungan atau korelasi adalah signifikan. Dan jika mengkonsultasikan nilai T hitung dengan T tabel, ini ada perhitungannya. Satu, kita menentukan tingkat signifikansi terlebih dahulu, tingkat alfanya. Kemudian yang kedua menentukan derajat kebebasan, degree of freedom. Kemudian selanjutnya yang ketiga menentukan nilai tabel. Kemudian yang keempat menghitung T-nya atau menentukan nilai T hitung. Kemudian ketentuannya adalah apabila T hitung lebih besar dari T tabel,
maka keputusan pengujian nilai R hasil analisis korelasi itu adalah signifikan. Oke, sekarang adik-adik buka latihan 1 yang sudah saya postkan di Google Classroom-nya. Dan kita buka. Nah, sebuah supermarket ingin mengetahui hubungan antara permintaan daging ayam dengan daging kambing. Kemudian ingin juga mengetahui permintaan daging sapi. Nah, di sini dilihat dari data yang disajikan selama 30 hari. Dari data ini kita diminta untuk menentukan koefisien korelasinya, kemudian beri makna terhadap koefisien korelasi tersebut, kemudian kita terakhir diminta untuk menguji signifikansi korelasi tersebut. Oke, dari kasus ini sekarang kita adik-adik buka aplikasi SPSS-nya. Buka. Sekarang langkah pertama adalah kita memberi data dulu ya, memberi data dulu atau memberi nama variabel dulu. Langkahnya adalah klik variabel view yang di bawah. Dan adik-adik langsung aja mengetikkan di sini sesuai dengan variabel di kasus kita. Saya langsung aja ketik ayam, kambing, kemudian di sini sapi, kemudian di label tinggal saya ketik juga. Di label langsung lanjut aja ya. Permintaan daging sapi, ini saya ketik lengkap. Sudah selesai, tinggal kita kembali ke data view, kemudian kita entry sesuai dengan data yang di studi kasus kita. Dan kita mulai entry. Kita langsung, kemudian sampai selesai datanya. Kemudian kalau sudah selesai, kita langsung aja klik analyze di sini ya. Klik analyze, kemudian klik correlate, kemudian pilih bivariate. Kemudian pada awalnya seluruh variabel kita ini berada di sebelah kiri. Kemudian kita pindahkan ke panah ini, sehingga seluruh variabel yang akan kita olah di analisis korelasi ini berada di bawah variabel. Kemudian korelasi koefisien ini default Pearson, kemudian test of significance ini default two tail,
Kemudian flag significant correlation kita biarkan centang. Kenapa demikian? Supaya pas kita melihat printout atau SPS viewer dari analisis korelasi ini, mana hipotesis kita yang signifikan sudah diberi tanda bintang. Kemudian kita klik option. Statistik ini kita biarkan default saja, kosong aja. Kemudian untuk missing value, kita klik exclude case list with, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Hasil korelasi atau analisis korelasi yang kita dapatkan. Ini seperti metrik ya. Oke, sekarang kita tinggal bisa jelaskan di sini. Ya. Jadi yang bisa kita jelaskan di sini itu adalah yang pertama adalah koefisien korelasi daripada masing-masing variabel. Kemudian yang ada sig to tail, ini adalah menunjukkan uji signifikansi daripada hipotesis kita. Nah, sekarang di sini ada tanda bintang. Tanda bintang menunjukkan sesuai dengan keterangan di bawah, ini berarti correlation is significant at the, nah ini ada levelnya, ya, 0.01 level to tail. Jadi berada di posisi 1% atau 0,001. Makanya ada bintang 2. Kalau dia signifikan di level 5%, maka ini ada tanda level atau bintangnya 1. Oke, sekarang kita tinggal interpretasikan. Yang pertama adalah koefisien korelasi antara permintaan daging ayam dengan daging kambing adalah titik 0,009. Berarti di depan titik kita beri 0. Berarti koefisiennya adalah sebesar 0,009. Itu maknanya adalah, kemudian kita cari di sini 0,009 berarti terdapat korelasi yang sangat lemah antara permintaan daging ayam dengan daging kambing. Kemudian kita lihat di sini adalah tingkat signifikansinya 0,964. Berarti lebih besar daripada 5%. Ini berarti terdapat korelasi antara permintaan daging ayam dengan daging kambing, tapi tidak signifikan. Kemudian kita lihat hipotesis yang kedua, permintaan daging ayam berkorelasi dengan permintaan daging sapi. Ini koefisien korelasi adalah sebesar 0,619. Kita lihat sekarang 0,619. Berarti terdapat korelasi yang sangat kuat antara permintaan daging ayam dengan daging sapi. Kemudian kita lihat di sini tingkat signifikansinya ada tanda bintang, ternyata 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat korelasi yang signifikan antara permintaan daging ayam dengan daging sapi. Sedangkan hipotesis yang terakhir, permintaan daging kambing dengan daging sapi 0,343. Ini kita lihat 0,343 ya, korelasi yang lemah. Berarti terdapat korelasi yang lemah antara permintaan daging kambing dengan daging sapi. Kemudian kita lihat tingkat signifikansinya 0,063 lebih besar daripada 0,05, maka terdapat korelasi tapi tidak signifikan antara permintaan daging kambing dengan daging sapi. Nah, itulah goal kita untuk mata kuliah kita hari ini. Oke, nanti adik-adik silakan coba di rumah, di komputer atau laptopnya masing-masing. Kalau ada permasalahan, silakan segera hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di mata kuliah analisis kuantitatif minggu depan. Terima kasih.